Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita dari film The Fly 1 dan 2. Singkatnya, film ini mengisahkan sebuah eksperimen mengubah manusia menjadi seekor lalat. Yuklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang ilmuwan bernama Seth Brundle yang sedang diwawancarai oleh jurnalis majalah bidang penelitian bernama Veronica di sebuah acara perhimpunan inovator. Brundle sedang menguji mesin ciptaannya yang diyakini bisa mengubah dunia suatu hari nanti. Ia menawarkan Veronica kesempatan untuk melihat mesin tersebut. Dan Veronica yang bertujuan mencari berita tentu saja tidak menolaknya. Brundle mengajak Veronica ke rumahnya dan menunjukkan mesin teleportasi yang ia ciptakan yang dikendalikan oleh komputer canggih hasil pengembangan pribadinya. Mesin ini terdiri dari dua teleport besar yang dimana port A digunakan untuk mengirim dan port B untuk menerima objek. Brundle menjelaskan bahwa jika eksperimen ini berhasil, manusia bisa melakukan perjalanan antar lokasi dengan sangat mudah. Brundle lalu meminjam stocking Veronica untuk eksperimen, memasukkannya ke dalam port A dan menyalakan komputernya. Setelah pemindaian selesai, Brundle memerintahkan komputer untuk memulai teleportasi. Veronica yang awalnya skeptis terkejut saat melihat stocking itu berpindah ke port B. Keheranannya semakin kuat dan dia secara diam-diam mulai merekam percakapan mereka. Brundle kemudian menceritakan bagaimana ia mengumpulkan komponen dari berbagai ilmuwan untuk merakit mesin itu. Dan bagaimana Bartok Industri, tempatnya bekerja, menjadi sponsor proyek penelitian ini. Brundle mengungkapkan bahwa hanya Veronica yang mengetahui penemuan itu hingga saat ini. Brundle juga bercerita tentang pencapaiannya di masa muda saat hampir memenangkan hadiah Nobel Fisika pada usia 20 tahun yang membuktikan kecemerlangannya dalam ilmu pengetahuan. Namun ia menjelaskan bahwa mesin teleportasi ini masih membutuhkan lebih banyak eksperimen, terutama untuk menguji pemindahan makhluk hidup. Setelah mesin sempurna, ia berencana untuk mengumumkannya ke dunia. Namun saat kaset rekamannya habis, Veronica terpaksa membalikan kasetnya dan Brundle menunjukkan ketidaksenangannya terhadap rekaman yang dilakukan Veronica. Dia merasa penemuan ini harus tetap rahasia, tetapi Veronica tetap berpegang pada tugasnya sebagai jurnalis. Setelah itu, Veronica meninggalkan Brundle dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, Veronica memperdengarkan rekaman itu kepada atasan dan mantan kekasihnya yang bernama Statis. Statis yang masih memiliki perasaan terhadap Veronica hanya tertawa mendengar cerita Brundle dan meremehkan mesin teleportasi sebagai hal yang mustahil. The money? Bartok Science Industries financed this? None of them knows what the project really is. So, What do you think? it's a joke. Kemudian Brundle datang ke kantor Veronica dan memintanya untuk tidak memberitakan penemuan tersebut. Statis yang belum yakin dengan kebenaran cerita itu membiarkan Veronica untuk tidak mempublikasikannya. Brundle pun merasa lega karena mesinnya memang belum sempurna dan masih membutuhkan banyak uji coba. Jika berhasil, mesin ini bisa menghilangkan kebutuhan akan transportasi, memungkinkan perjalanan antar planet hanya dalam hitungan detik. Setelah pertemuan itu, Veronica pulang ke apartemennya, namun terkejut melihat Statis berada di sana. Ternyata, Statis belum mengembalikan kunci cadangan rumahnya setelah mereka putus dan dia masih berharap Veronica kembali padanya. Statis cemburu saat melihat Veronica semakin dekat dengan Brundle dan menuduhnya hanya memamerkan penemuannya untuk menarik perhatian.
Namun, Veronica dengan tegas menanggapi tuduhan itu dan meminta Statis pergi karena ia sudah ada janji dengan seseorang. Ternyata janji itu adalah dengan Brundle. Kali ini, Brundle menguji coba mesin teleportasi pada seekor babon. Namun eksperimen itu gagal karena mesin kesulitan menyusun materi organik dan menyebabkan tubuh babon itu hancur. Setelah kejadian itu, Veronica menyadari bahwa Brundle selalu mengenakan setelan pakaian yang sama. Brundle menjelaskan bahwa ia tidak ingin membuang waktu memilih pakaian dan lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting. Sikap ini membuat Veronica semakin tertarik padanya. Malam itu, Veronica memutuskan untuk menginap dan menghabiskan malam bersama Brundle. Saat berbincang, Brundle merasakan nyeri akibat sebuah komponen komputer yang menancap di punggungnya. Veronica ingin mengobatinya, namun Brundle menolak, mengatakan bahwa itu hanya luka kecil. Oh. Oh. Oh, ow. Pagi berikutnya, Brundle kembali menguji mesin teleportasinya dengan sepotong daging yang ia masak dan kemudian meminta Veronica untuk mencicipinya. Yes? Well, Namun rasa daging itu sangat buruk, terasa seperti plastik. Brundle akhirnya menyadari kesalahan mesin. Komputer terlalu fokus pada bentuk luar benda tanpa mempertimbangkan materi penyusunnya. Oleh karena itu, Brundle berencana menambahkan informasi tentang komponen materi organik agar mesin dapat bekerja dengan benar. Saat Veronica pulang, Statis diam-diam mengikutinya dan bertemu Veronica saat dia sedang berbelanja pakaian. Statis marah karena merasa Veronica telah berbohong padanya, terutama karena Veronica menghabiskan malam bersama Brundle dan bahkan membelikannya baju. Namun, Veronica tidak peduli karena liputan tentang teleportasi jauh lebih penting daripada perasaan Statis. Stayed with Brundle all night. Why didn't I believe? crude status. Very crude. Singkat cerita, Brundle menyelesaikan perbaikan pada program komputernya dan melakukan uji coba lagi pada seekor babon yang kali ini berhasil. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, Brundle memesan makan malam spesial. Ketika di meja makan, Veronica menemukan sebuah amplop dari majalah tempatnya bekerja. Brundle tidak tahu apa isi surat tersebut, namun Veronica segera membuka dan menemukan bahwa majalah itu menampilkan wajah Brundle di halaman utama. Veronica merasa kesal dengan pemberitaan itu, lalu pergi menemui Statis di kantor. Statis menuduhnya mencuri liputan, tetapi Veronica menegaskan bahwa informasi tentang mesin teleportasi masih ada di tangannya, bukan Statis. Akhirnya, Statis menyerah dan tidak ikut campur, namun ia meminta Veronica untuk memberitahukan perkembangan selanjutnya. Di rumah, Brundle merasa kecewa karena Veronica memilih pulang dan tidak ikut merayakan keberhasilannya. Ia kemudian minum terlalu banyak dan memutuskan untuk menguji mesin teleportasi sekali lagi. Namun kali ini dengan tubuhnya sendiri. Tanpa disadari, seekor lalat terjebak bersama Brundle di port A. Mesin berhasil menteleportasi Brundle dengan sempurna. Keesokan harinya, Veronica datang dan meminta maaf karena meninggalkan Brundle. Meskipun Brundle sedikit kecewa, ia menganggapnya tidak masalah karena eksperimen itu berhasil. Brundle menunjukkan bahwa mesin teleportasi berhasil mengubah dirinya, namun sayangnya Veronica tidak sempat menyaksikannya. Untungnya, ia sudah merekam percobaan tersebut. Untuk menebus kesalahannya, Veronica menginap malam itu. Saat bangun tidur, Brundle merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Refleksnya menjadi sangat cepat dan ia mampu menangkap lalat hanya dengan tangan.
Melihat perubahan tersebut, Veronica semakin tertarik padanya dan hubungan mereka semakin dekat. Brandel merasa lebih bugar dan penuh energi setelah keluar dari mesin teleportasi. Bahkan saat berhubungan dengan Veronica, Brandel merasa tidak pernah cukup. Namun Veronica mulai memperhatikan adanya rambut yang tumbuh di bekas luka punggung Brandel. Rambut itu sangat keras seperti kawat baja dan Veronica merasa perlu memotongnya. Namun saat mencoba memotongnya, rambut itu sangat sulit untuk dipotong. Brandel yang merasa semakin bertenaga meminta Veronica untuk menguji teleportasi lagi agar tubuhnya lebih kuat dan energik. Namun, Veronica menolak karena merasa ada yang salah dengan Brandel. Brandel yang kecewa pergi ke klub malam mencari wanita untuk memuaskan keinginan seksualnya. Ia tertarik pada seorang wanita, tetapi wanita tersebut sudah bersama teman pria yang mengejek Brandel dan meremehkannya. Brandel menantang pria itu untuk adu panco dengan taruhan bahwa jika ia menang, wanita itu akan berkencan dengannya. Brandel memenangkan adu panco dengan mudah dan membawa wanita itu pulang. Mereka berhubungan badan sepanjang malam dan kelelahan pun terjadi seperti yang dialami Veronica sebelumnya. Brandel yang semakin terobsesi memaksa wanita itu untuk masuk ke dalam mesin teleportasi agar bisa menjadi lebih energik seperti dirinya. Namun, Veronica datang tepat waktu dan menghentikan tindakan Brandel. Ia menasehati Brandel agar tidak bertindak sembarangan karena wajahnya tampak buruk dan tubuhnya bau. Veronica juga mengungkapkan bahwa rambut yang tumbuh di punggung Brandel telah dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Hasilnya mengejutkan, rambut itu bukan rambut manusia, melainkan rambut serangga. Ini menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi pada tubuh Brandel saat dia melakukan teleportasi. Brandel menjadi marah dan mengusir Veronica. Saat ia bercermin, ia melihat rambut-rambut tumbuh di wajahnya. Saat mencoba mencukur rambut itu, alat cukur tidak berfungsi. Ketika Brandel menggigit kuku jarinya, kuku itu terlepas tanpa berdarah. Ia merasa ada yang sangat salah dengan tubuhnya, lalu membuka data teleportasi dan mengetahui bahwa saat pertama kali menggunakan mesin, ada lalat terjebak bersamanya di port A. Komputer tidak mendeteksi dua unsur DNA yang berbeda, sehingga keduanya digabungkan menjadi satu. Brandel akhirnya memiliki dua DNA, manusia dan lalat, yang menyebabkan perubahan drastis pada tubuh dan perilakunya. Kemudian Brandel menghubungi Veronica untuk memberitahukan bahwa tubuhnya telah terkontaminasi oleh DNA lalat. Perubahan ini terjadi karena kesalahan dalam percobaan teleportasi yang mengakibatkan penyatuan DNA manusia dan lalat. Brandel kini mulai berubah secara fisik dan mental, dan hal itu semakin memengaruhi hidupnya. Hello. What happened? Brandel mulai merasakan perubahan yang semakin parah. Saat mencoba makan, ia tiba-tiba muntah dan lebih mengejutkan lagi, telinganya terlepas dari kepala. Tubuhnya mulai melemah dan jelas bahwa ia sedang mengalami metamorfosis menjadi sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu manusia lalat. No. Veronica yang melihat perubahan ini segera pergi ke kantor untuk memberitahukan Statis tentang kondisi Brandel. Namun, Statis tidak langsung percaya dan meminta Veronica untuk merekam keadaan Brandel. Jika benar, mungkin ia bisa membantu. Setibanya di rumah, Veronica dikejutkan dengan pemandangan Brandel yang kini merayap di langit-langit. Tubuhnya terlihat jauh lebih kuat dan Brandel dengan bangga memberitahu Veronica bahwa setelah metamorfosisnya selesai, ia ingin dipanggil Brandelfly. Brandel tidak keberatan Veronica merekamnya karena ia ingin dunia tahu tentang perubahan luar biasa yang sedang dialaminya. Ia bahkan menjelaskan secara rinci proses metamorfosis yang sedang berlangsung. His teeth are now useless because although he... Kemudian, ketika Statis melihat rekaman itu, ia merasa sangat prihatin.
Namun dia kemudian mendengar Veronica muntah-muntah dan ternyata dia sedang mengandung anak Brandel. Statis segera membawa Veronica ke rumah sakit, berpikir bahwa lebih baik menggugurkan bayi itu karena khawatir akan membahayakan tubuhnya. Tetapi saat operasi dilakukan, bukannya bayi yang keluar, melainkan seekor larva. Ternyata seluruh kejadian itu hanyalah mimpi buruk Veronica. Sementara itu, Brandel masih berada di rumah mengutak-atik program komputernya. Ia mencari cara untuk menurunkan dominasi DNA lalat yang ada di dalam tubuhnya. Komputer memberikan satu alternatif, melakukan teleportasi dengan manusia lain. Penyatuan DNA itu akan membantunya kembali menjadi manusia. Tak lama setelah itu, Veronica datang ke rumah Brandel, tetapi Brandel memintanya pergi. Jika Veronica tidak pergi, ia mengancam akan melukainya. Di luar rumah, Statis bertanya tentang keadaan Brandel. Veronica menjelaskan bahwa Brandel semakin mengkhawatirkan dan semakin sulit dikendali. Setelah melihat kondisi Brandel yang semakin buruk, Veronica merasa tidak ingin melahirkan bayi yang ia kandung. Karena khawatir itu bukan bayi yang sehat, melainkan sebuah monster. Karena itu, Statis membawa Veronica ke rumah sakit, namun tanpa mereka sadari, Brandel mendengar percakapan tersebut dan mengetahui bahwa Veronica mengandung anaknya. Setibanya di rumah sakit, dokter ingin melakukan observasi terlebih dahulu sebelum melakukan aborsi. Statis dan Veronica menolak karena mereka yakin bayi itu akan cacat dan mereka tidak ingin mengambil resiko. Namun, Brandel datang tiba-tiba dan menculik Veronica yang sedang sendirian di kamar operasi. Brandel tidak ingin Veronica menggugurkan bayinya karena ia percaya bahwa bayi itu adalah satu-satunya bagian dari dirinya yang tersisa. Statis yang mengetahui bahwa Veronica diculik segera menuju rumah Brandel untuk menyelamatkannya. Namun, Brandel mengetahui aksinya dan menangkap Statis. Dalam kekesalannya, Brandel memuntahkan cairan asam yang melukai Statis, membuat tangan dan kakinya melepuh parah. Veronica dengan penuh rasa takut dan kekhawatiran meminta Brandel untuk menghentikan segala perbuatannya. Awalnya, Brandel menurut, namun dengan satu syarat. Ia meminta Veronica untuk masuk ke dalam mesin teleportasinya. Brandel telah menyiapkan 3 port teleportasi, port A dan B untuk mereka berdua, dan komputer akan mentransfer mereka berdua ke port C. Melalui proses ini, mereka berdua akan disatukan, terlahir kembali sebagai manusia. Namun, Veronica menolak. Ia tidak ingin bergabung dengan Brandel yang kini tubuhnya semakin menyerupai makhluk mengerikan, bukan manusia lagi. Brandel yang semakin kerasukan oleh perubahan yang terjadi padanya mendorong Veronica dengan paksa ke dalam teleport. Tubuhnya semakin terkelupas, menampilkan wujud lalat yang mengerikan. Dengan segala tenaga yang tersisa, Brandel menyalakan komputernya, memulai proses teleportasi. Tepat saat proses teleportasi dimulai, Statis yang sebelumnya terluka bangun. Dengan tekad kuat, ia mencari cara untuk menghentikan Brandel dan mencegah Veronica bergabung dalam proses itu. Ia menembak kabel teleportasi, berusaha menghentikan proses tersebut. Namun, Brandel meskipun berusaha menghancurkan pintu untuk menghentikan komputer, tidak bisa menghentikan hitung mundur yang sudah berjalan. Proses teleportasi tetap berlangsung dan Brandel pun akhirnya tergabung dengan teleport menjadi bagian dari mesin itu. Setelah proses selesai, Brandel mendekati Veronica dengan tubuh yang kini lebih menyerupai lalat daripada manusia. Ia meminta Veronica untuk menembaknya, mengakhiri penderitaannya. Meski awalnya ragu dan enggan, Veronica akhirnya menguatkan hatinya dan menembak Brandel, mengakhiri apa yang telah berubah menjadi mimpi buruk. Setelah tragedi mengerikan yang terjadi pada Brandel, mantan kekasih Veronica, Statis, yang kini berada di lokasi kejadian, segera meminta bantuan dari Bartok Industri, perusahaan tempat Brandel bekerja yang terkenal dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dimiliki oleh Anton Bartok. Dengan bantuan perusahaan, Veronica dibawa ke laboratorium mereka untuk mendapatkan perawatan intensif.
Namun saat melahirkan, Veronica menghadapi kesulitan luar biasa. Bayi yang dikandungnya terbungkus dalam kepompong. Meskipun bayi itu berhasil selamat, Veronica tidak mampu menahan rasa sakit yang begitu hebat dan akhirnya meninggal dunia. Setelah itu, bayi tersebut diberi nama Martin Brundle. Meskipun lahir dengan kepompong yang menutupi tubuhnya, Bartok berjanji akan merawat Martin seperti anaknya sendiri dengan pengawasan dari kepala ilmuwan mereka bernama Dr. Janeway. From God's mouth to your ears, that is all answer to Dr. Janeway. Seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa Martin mewarisi kelainan genetik dari ayahnya, yaitu sindrom percepatan pertumbuhan. Pada usia 11 bulan, Martin telah berkembang fisik seperti anak berusia 5 tahun, bahkan tidak membutuhkan tidur. Selain itu, Martin juga menunjukkan tanda-tanda kecerdasan luar biasa yang diwarisi dari Brundle. Kecerdasannya berkembang begitu cepat, bahkan lebih cepat dari anak-anak seusianya yang menunjukkan potensi kecerdasan yang jauh di atas rata-rata. Now, these are aberrant chromosomes. Suatu hari, Dr. Shepard memberikan tes labirin yang sangat rumit kepada Martin. Dengan cepat dan tanpa kesulitan berarti, Martin berhasil menyelesaikan tes itu dengan sempurna. Hasil tes IQ-nya mencapai skor yang luar biasa, yakni 500. Kemampuan luar biasa Martin ini dapat dijelaskan dengan fenomena yang mirip dengan siklus hidup lalat yang sangat cepat. Seperti halnya lalat yang melihat dunia dalam gerakan lambat, Martin mampu menangkap cepat gerakan secara lambat yang memungkinkan dia untuk menyelesaikan tes itu dengan begitu cepat. Ini mengingatkan kita pada cara lalat selalu terbang sebelum kita bahkan sempat menggerakkan tangan untuk menangkapnya. Climb you on this maze, and then we can both do something that we enjoy. Very impressive, Martin. Meskipun Martin tidak tumbuh dengan cara yang normal, Bartok dan para ilmuwan di Bartok Industri sangat menyayangi dan peduli padanya. Hari demi hari, bulan demi bulan, Martin terus menunjukkan kecerdasan luar biasa yang dimilikinya. Bartok bahkan memberinya komputer pribadi dan kebebasan untuk bereksperimen. Namun, meskipun Martin cerdas, dia tetaplah anak-anak dengan sifat khasnya. Suatu hari, dengan kelakuan yang lucu, Martin menyemprot wajah Dr. Shepard dengan air, menunjukkan sisi nakalnya yang tak bisa dihindari. Untuk menjaga agar kondisi tubuh Martin tetap stabil meski dengan kelainan genetiknya, ia diberikan suntikan obat setiap hari yang membantu mengatur pertumbuhannya yang cepat dan mencegah gejala-gejala lain yang mungkin muncul. Suatu ketika, Martin bertanya kepada Bartok, Tuan Bartok sudah lama tidak mengunjunginya. Dr. Janeway menjelaskan bahwa Bartok sedang sibuk dengan proyek penting di Zona 4, sebuah area yang cukup jauh dan tertutup dari akses umum. Martin yang merasa penasaran dan ingin melihat proyek itu, meminta izin untuk mengunjungi Zona 4, namun Dr. Janeway melarangnya untuk pergi ke sana. Karena rasa ingin tahunya yang besar, Martin memutuskan untuk diam-diam menghafal kode akses milik Dr. Shepard dan kemudian membuat duplikatnya. Dengan kode itu, Martin berhasil menyusup masuk ke Zona 4 melalui ventilasi udara, memulai petualangan yang penuh dengan misteri dan kemungkinan yang belum diketahui. Di lorong Zona 4, Martin tanpa sengaja menemukan sebuah kotak kaca yang berisi kumpulan lalat. Penasaran, dia menempelkan tangannya pada kaca tersebut dan anehnya, lalat-lalat itu mulai mengerubungi tangannya seolah-olah dia adalah bagian dari mereka seperti keluarga. Terkejut namun merasa terhubung, Martin melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan berbagai hewan yang dikurung di dalam kandang-kandang. Pandangannya terhenti pada seekor anjing golden dan dia memutuskan untuk mendekati anjing itu. Tanpa teman sejak kecil, Martin merasa anjing itu adalah sahabat yang sempurna, tempat dia bisa mencurahkan perasaan.
Martin mulai berbicara dengan anjing itu, mengungkapkan perasaan kesepiannya. Ia bercerita bahwa hanya ada 2 orang di dunia ini yang menderita kelainan seperti dirinya, yaitu ayahnya yang telah meninggal dan dirinya sendiri. Awalnya, Martin merasa bahwa tumbuh lebih cepat akan memberi banyak keuntungan. Tetapi lama-kelamaan, ia menyadari bahwa itu juga berarti ia akan meninggal lebih cepat. Esok harinya, Martin kembali ke zona 4 dengan membawa makanan untuk Golden. Namun saat sampai di kandang, ia menemukan bahwa anjing itu sudah dipindahkan ke ruangan B17. Dengan penuh rasa penasaran, Martin mencari tahu di mana ruangan B17 berada. Dan setelah menelusuri, ia akhirnya menemukan bahwa ruangan itu adalah sebuah laboratorium. Di sana, Martin melihat sesuatu yang mengejutkan. Laboratorium tersebut ternyata adalah tempat Bartok menyimpan mesin teleportasi milik Brundle. Karena Bartok adalah orang yang mendanai proyek Brundle, ia secara tidak langsung memiliki hak atas mesin teleportasi tersebut. Dari atas, Martin menyaksikan sahabatnya dimasukkan ke dalam mesin teleportasi. Bartok tampaknya ingin melakukan uji coba terhadap alat tersebut. Namun, eksperimen itu berakhir buruk. Tubuh anjing itu menjadi rusak, perilakunya berubah agresif, dan ia akhirnya melukai salah seorang ilmuwan. Singkat cerita, di usia ke-5 tahun, Martin tumbuh pesat dan memiliki tubuh seperti orang dewasa. Para ilmuwan merayakan ulang tahunnya dan Bartok memberinya sebuah hadiah yang sangat spesial, yaitu kebebasan untuk tinggal sendiri tanpa adanya pengawasan dari ilmuwan lainnya. Bartok meminta Martin memecahkan kaca di hadapannya sebagai simbol kebebasan yang kini dimiliki Martin. Bartok juga menawarkan kesempatan untuk bergabung dalam proyek besar, yaitu membantu mengembangkan mesin teleportasi yang telah diwariskan oleh ayahnya. 5 tahun sebelumnya, mereka telah memberikan sejumlah besar dana kepada Brundle untuk membangun mesin itu. Namun, mesin tersebut masih gagal melakukan teleportasi pada benda hidup dengan sempurna. Bartok yakin ada kesalahan dalam programnya dan ia berharap Martin bisa menemukan solusi. Awalnya, Martin ragu menerima tawaran tersebut, terutama karena trauma yang ia rasakan setelah insiden yang menimpa anjing sahabatnya. Namun, Bartok meyakinkan Martin dengan menjanjikan segala fasilitas yang dibutuhkan, seperti akses ke berbagai zona, serta kebebasan untuk bekerja tanpa gangguan. Sebagai tambahan, Bartok memberikan rekaman video dari mendiang ayah Martin yang berisi penjelasan tentang cara kerja mesin teleportasi. Di dalam rekaman tersebut, Brundle menceritakan pengalamannya setelah berhasil menteleportasi dirinya sendiri. Ia merasa lebih sehat, segar, dan penuh semangat setelah uji coba tersebut. Rekaman itu memberi inspirasi baru bagi Martin dan akhirnya ia menerima tawaran Bartok. Setelah mempelajari sistem komputer yang ada, Martin mencoba menguji mesin teleportasi pada sebuah telepon dan hasilnya berhasil. Semangatnya semakin membara dan ia meminta agar sebuah benda organik seperti tanaman atau hewan dibawa ke ruangannya. Karena tidak sabar, Martin memutuskan untuk langsung menuju ruang hewan. Di sana, ia bertemu dengan seorang ilmuwan wanita bernama Beth Logan, atau lebih dikenal sebagai Beth. Beth heran melihat Martin masih berkeliaran pada larut malam dan bertanya mengapa ia tidak beristirahat. Martin menjelaskan bahwa ia tidak membutuhkan banyak tidur, meskipun akhir-akhir ini ia bisa tidur meski hanya beberapa menit. Martin kemudian melihat tanaman kaktus milik Beth dan ingin mengujinya menggunakan mesin teleportasi. Beth yang awalnya tidak percaya hanya tertawa. Namun, Martin menantangnya untuk ikut serta. Ia mengajak Beth ke ruangannya dan melakukan uji coba teleportasi di hadapannya. Namun, eksperimen itu tidak berjalan mulus. Tanaman kaktus itu rusak dan bentuknya berubah. Sementara pot dan tanahnya tidak terpengaruh. Martin pun meminta maaf kepada Beth atas kerusakan yang terjadi.
Beth yang tidak terlalu keberatan meminta Martin untuk menyimpan tanaman itu sambil tertawa. Sejak pertemuan itu, Martin dan Beth menjadi teman dekat. Martin pun mengizinkan Beth datang ke ruangannya untuk berdiskusi dan saling bertukar ide. Keesokan harinya, setelah mendapatkan suntikan, Martin mengatakan bahwa ia bisa tidur selama 2 jam yang lebih lama daripada biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa tubuhnya mulai melambat dalam pertumbuhannya. Namun, Dr. Shepard menilai bahwa itu hanyalah efek dari kelelahan akibat terlalu banyak bekerja. Semua orang menurutnya mengalami hal yang sama. Martin merasa kesal setelah jarum suntik itu patah dan memutuskan untuk pergi. Last night, I slept for 2 hours. I don't think so. Missing my vein. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Martin dan Beth semakin erat. Karena Beth bekerja pada shift malam, ia sering membantu Martin memecahkan kode teleportasi di pagi hari. Suatu hari, Beth mengundang Martin untuk ikut dalam sebuah pertemuan di bagian spesimen. Martin yang tidak terbiasa bertemu dengan banyak orang, merasa bosan dan memutuskan untuk menjelajahi tempat itu. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah ruangan tersembunyi, tempat anjing yang sebelumnya menjadi subjek percobaan teleportasi dikurung. Betapa terkejutnya Martin saat mendapati anjing itu masih hidup meskipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada tengah malam, Martin dengan diam-diam masuk ke kandang anjing itu untuk bertemu sahabat lamanya. Anjing itu, meskipun kondisinya parah, mengenali Martin dan menjadi lebih tenang. Martin telah menyiapkan racun untuk mengakhiri penderitaan anjing tersebut. Hari-hari berikutnya, Martin semakin fokus pada pekerjaannya. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya dan akhirnya berhasil memecahkan kode teleportasi. Setelah merasa yakin, ia menguji mesin teleportasi pada dirinya sendiri dan percobaan itu berhasil dengan sempurna. Tak lama setelah itu, Bartok menemui Martin dan bertanya apakah ia tahu tentang kejadian yang terjadi di ruang spesimen karena ada yang sengaja membunuh anjing yang dikurung di sana. Martin dengan santai menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Kemudian di ruang kerjanya, Beth menemukan sebuah bunga dan amplop berisi kartu serta kata sandi. Beth segera menyadari apa maksudnya dan pergi menemui Martin. Martin yang merasa bersalah karena sempat marah padanya meminta maaf. Ia kemudian memberitahunya bahwa ia berhasil memecahkan kode teleportasi dan telah menguji mesin itu dengan seekor kucing. Ternyata para ilmuwan sebelumnya salah memahami cara kerja mesin teleportasi. Mereka hanya fokus pada bentuk benda yang akan dipindahkan, namun tidak mempertimbangkan komposisi materi dasarnya. Malam itu, untuk merayakan keberhasilannya, Martin dan Beth menghabiskan waktu bersama, menikmati malam yang penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, saat Beth hendak pergi, ia melihat luka di tangan Martin yang berasal dari jarum suntik. Luka kecil itu seharusnya sembuh dalam beberapa jam, namun justru semakin membesar dan terinfeksi. Martin merasa khawatir, takut luka itu tidak akan sembuh karena kondisi tubuhnya yang mungkin terpengaruh oleh penyakit yang dideritanya. Ia teringat kata-kata ayahnya yang mengatakan bahwa tubuhnya bisa menjadi lebih sehat setelah melakukan teleportasi. Martin pun bertanya pada komputer, apakah mungkin penyakitku bisa disembuhkan dengan teleportasi? Komputer itu memberikan jawaban bahwa itu tidak mungkin, tetapi ada satu opsi yang bisa dicoba, yaitu memindahkan penyakitnya. Secara teori, Martin perlu berteleportasi bersama seseorang yang bisa menjadi subjek pendonor. Mesin teleportasi akan memindahkan penyakit Martin ke tubuh subjek pendonor, sementara sel-sel sehat akan ditransfer ke tubuh Martin. Martin bisa sembuh sepenuhnya, namun konsekuensinya adalah tubuh subjek pendonor akan menjadi rusak, seperti yang terjadi pada sahabatnya. Dr. Shepard mengatakan bahwa Martin hanya menderita infeksi ringan dan dia akan diberikan suntikan antibiotik.
Namun, Martin tidak yakin dengan diagnosa itu. Luka di tangannya mengeluarkan lapisan yang tampaknya akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Dr. Janeway melaporkan kepada Bartok bahwa perubahan genetik pada Martin telah dimulai. Seperti yang diperkirakan, sel-sel tubuh Martin mulai bermutasi dan ia perlahan akan mengalami perubahan yang lebih drastis. Sementara itu, Beth kesulitan membuka pintu ruangannya dan menyadari bahwa ia telah dipindah ke shift pagi yang sebelumnya adalah shift malam. Petugas keamanan memberi selamat kepadanya karena ini adalah perubahan yang sudah lama diinginkannya. Petugas itu juga memberinya sebuah kaset video yang hanya boleh ia miliki. Ternyata kaset itu berisi rekaman saat Beth bermalam bersama Martin. Beth berusaha menghubungi Martin untuk memberitahunya, namun saluran telepon di ruangannya tidak berfungsi. Martin pun mencoba menghubungi Beth tetapi tidak dapat tersambung. Bartok tampaknya sengaja memisahkan mereka setelah mengetahui perubahan pada tubuh Martin. Tidak menyerah, Martin memodifikasi sistem telepon untuk bisa menghubungi Beth. Setelah berhasil terhubung, Martin memberitahunya bahwa ada yang tidak beres dengan tubuhnya dan ia butuh bantuan. Namun, Beth mengungkapkan hal yang lebih penting. Bartok ternyata diam-diam memasang kamera di kamar Martin dan merekam ritual yang mereka lakukan bersama. Martin sangat marah mendengar ini dan segera menggeledah rumahnya berusaha menemukan kamera tersembunyi itu. Setelah berhasil menemukan kamera itu, Martin langsung menuju ruangan CCTV. Ia bertekad untuk memeriksa rekaman itu dan mencari tahu apa yang telah direkam tanpa sepengetahuannya. Penjaga itu ketakutan dan segera keluar dari ruang CCTV. Martin pun mulai mencari rekaman yang menunjukkan dirinya dan Beth. Selain itu, ia juga menemukan rekaman-rekaman lain seperti saat Statis meminta bantuan Bartok untuk menyelamatkan Veronica, serta video-video lain yang berhubungan dengan kehidupannya di tempat itu. Salah satu rekaman yang menarik perhatian Martin adalah arsip rahasia ayahnya, yang dimana Brandel terlihat mulai berubah menjadi manusia lalat. Hal itu terjadi karena kelalaiannya yang membiarkan seekor lalat berteleportasi bersamanya, menyebabkan DNA mereka menyatu. Tak lama setelah itu, Bartok datang menemui Martin. Ia merasa sudah waktunya untuk memberitahunya yang sebenarnya. Bartok mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, Martin akan berubah menjadi manusia lalat karena tubuhnya kini mengandung DNA lalat yang diwariskan oleh ayahnya. Martin yang terkejut meminta agar Bartok memberinya suntikan yang bisa ia terima. Namun, Bartok mengungkapkan bahwa selama ini suntikan yang diberikan padanya hanya berisi air biasa. Itu dilakukan agar Martin tidak terlalu khawatir dengan perubahan genetik yang terjadi pada tubuhnya. Bartok menjelaskan bahwa tidak ada cara untuk menghentikan proses ini. DNA lalat yang diwariskan oleh ayahnya akan merusak tubuh Martin dan mengarah pada metamorfosis menjadi spesies yang unik dan satu-satunya di dunia. Sejak awal, Bartok memang berniat untuk menciptakan perubahan ini karena ia melihatnya sebagai peluang untuk penelitian ilmiah dan eksplorasi biologis yang baru. Dengan mesin teleportasi itu, Bartok ingin industri mengontrol bentuk dan fungsi semua kehidupan di bumi. Martin sangat kecewa dengan apa yang didengarnya. Ia merasa dihianati, terutama karena selama ini ia menganggap Bartok seperti ayahnya sendiri. Merasa terperangkap, Martin mencoba untuk melarikan diri, namun kepala keamanan menghentikannya di depan pintu dan memukulnya. Namun, pukulan itu tidak membuat Martin terhenti. Tanpa ragu, ia membalas serangan itu dan dalam sekejap, ia menghilang begitu saja menghindari kejaran yang ada. Kemudian, Bartok memberi perintah kepada petugas keamanan untuk mengejar Martin, sementara dirinya mempersiapkan untuk melakukan uji coba mesin teleportasi. Namun, ketika ia mencoba memulai proses teleportasi,
mereka terhalang karena tidak bisa mengakses komputer. Ternyata Martin telah menyadap sistem komputer itu dan jika mereka mencoba salah 3 kali, seluruh sistem akan otomatis terhapus. Setelah berhasil melarikan diri, Martin langsung menuju rumah Beth dan menceritakan semua yang terjadi. Beth menyarankan agar Martin menjauh dari kota dan bersembunyi di tempat yang aman. Di tengah perjalanan, Martin teringat tentang seorang pria bernama Statis. Lalu ia memutuskan untuk mengunjungi rumahnya. Statis adalah satu-satunya orang yang menyaksikan kematian ayahnya. Martin berharap Statis tahu sesuatu yang bisa membantunya. Statis mulai bercerita bahwa semuanya bermula dari kelakuan Brandel yang merebut kekasihnya, yaitu ibu Martin, menghamilinya dan meninggal saat melahirkannya. Di akhir hidupnya, Brandel memaksa ibunya masuk ke dalam mesin teleportasi, mungkin dengan harapan bisa menghilangkan penyakitnya. Saat mencegahnya, Brandel memuntahkan cairan asam yang membuatnya kehilangan pergelangan tangan dan kaki. Statis menyebutkan bahwa mungkin ada cara untuk menyembuhkan penyakit Brandel dan itu berhubungan dengan teleportasi. Martin memang sudah menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya, namun ia harus mengorbankan orang lain sebagai subjek pendonor dan Martin tidak ingin melakukan hal itu. Statis yang merasa kasihan memberikan kunci mobilnya untuk membantu mereka bersembunyi dan menghindari identitas mereka terdeteksi oleh Bartok. Malam itu, mereka berdua berhenti di sebuah motel untuk beristirahat. Tubuh Martin mulai melemah dan selaput tipis mulai muncul dari dalam tubuhnya. Ketika Beth masuk untuk check-in ke kamar, Martin memutuskan untuk kabur diam-diam. Kemudian, setelah berhasil menangkap Martin, Beth berjanji tidak akan meninggalkannya. Malam itu, kondisi tubuh Martin semakin buruk. Selaput-selaput aneh mulai muncul dari tubuhnya dan perlahan membungkusnya. Karena tak sanggup melihat penderitaan Martin, Beth memutuskan untuk menghubungi Bartok agar mereka bisa dijemput. Sesampainya di laboratorium, seluruh tubuh Martin sudah tertutup kepompong. Para ilmuwan memperkirakan bahwa metamorfosis Martin hampir sempurna. Di ruang teleportasi, Bartok meminta Beth memberitahukan kata sandi komputer. Beth dengan cepat menjawab, dia tidak tahu. Sementara itu di ruang medis, Dr. Janeway sedang mengambil sampel cairan dari tubuh Martin untuk dianalisis. Tanpa menyadari bahwa kepompong Martin mulai pecah, tiba-tiba alat pendeteksi jantung berhenti berdetak. Ketika Janeway mendekat untuk memeriksa, Martin tiba-tiba keluar dari kepompong dan langsung membunuh Dr. Janeway. Di sisi lain, Dr. Shepard mendengar teriakan yang mengerikan itu, lalu segera berlari menuju sumber suara. Ia terkejut dan ngeri saat menemukan tubuh Dr. Janeway tergeletak tewas dengan cara yang mengerikan. Kemudian, keadaan darurat segera diterapkan. Bartok memberi perintah agar seluruh personil keamanan menyisir setiap sudut ruangan untuk mencari Martin. Namun, Bartok memiliki tujuan khusus. Ia ingin menangkap Martin hidup-hidup. Untuk itu, mereka melepaskan anjing pelacak. Meski Martin telah sepenuhnya berubah, sisi manusiawinya masih nampak. Hal itu terlihat ketika anjing pelacak itu malah bersikap jinak dan patuh padanya. Ketika Martin melihat petugas di lorong, ia memutuskan untuk melarikan diri lewat ventilasi udara. Ia kemudian menyergap Dr. Shepard yang sedang sendirian. Dengan kartu identitasnya, Martin berhasil masuk ke zona 4. Tampaknya menuju ruang mesin teleportasi. Petugas keamanan yang memantau melalui CCTV langsung melakukan pencarian. Namun, salah satu petugas tidak sadar bahwa Martin berada di belakangnya dan Martin menyemprotkan cairan asam ke wajahnya. Melihat situasi semakin genting, Bartok memerintahkan untuk menutup pintu ruang teleportasi. Namun, Martin dengan cepat mematikan aliran listrik, sistem penerangan, dan pintu otomatis, lalu masuk ke ruang teleportasi lewat ventilasi udara. Kepala keamanan mencoba menembaknya, tetapi Bartok melarangnya. Kejar-kejaran pun terjadi, dan dari atas,
Martin menyemprotkan cairan asam yang mengenai tangan kepala keamanan. Kesal dengan kejadian itu, kepala keamanan bersumpah akan membunuh Martin. Namun, Martin terlebih dahulu menemukan dan menghabisinya. Dalam keadaan terdesak, Bartok menembak Martin yang tampaknya sudah mati dan mendekatinya. Namun, Martin ternyata masih hidup dan langsung memeluk Bartok lalu mengaktifkan komputer. Begitu mesin teleportasi siap, Martin memaksa Bartok untuk ikut masuk bersamanya. Dalam kemarahannya, Martin berniat menjadikan Bartok sebagai subjek pendonor tubuhnya. Begitu pintu tertutup, Martin mengirimkan sinyal kepada Beth untuk menekan tombol enter. Setelah proses teleportasi selesai, Bartok keluar dengan kondisi tubuh yang cacat, sementara Martin kembali ke bentuk manusia. Film diakhiri dengan tampilan Bartok yang terkurung dalam kandang dengan keadaan mengenaskan, menandakan akhir dari cerita tersebut. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari The Fly. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.